Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah, sahabat Yuk Ngaji dimanapun berada. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwakan Islam secara sempurna, beliau mendapatkan tanggapan-tanggapan yang sangat baik daripada orang-orang di Jaziratul Arab. Mereka berbondong-bondong mulai mengenal Islam dan kemudian mereka merasa tertarik dengan Islam yang waktu itu memang memberikan konsep yang berbeda dengan konsep yang ada yang sudah jumud pada saat itu. Maka orang-orang Quraisy yang pada saat itu menjadi status quo, mereka tidak senang dengan keadaan ini dan mereka mulai mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana usaha untuk mengkompromikan antara keyakinan mereka yang memang berbeda. Mereka mengatakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, bagaimana kiranya ketika kita mencoba agama satu sama lain? Bahwa kita tahu agama kita memang berbeda, keyakinan kita memang berbeda, tapi marilah saya akan menyembah agamamu selama 1 tahun dan sebagai gantinya engkau menyembah berhala-berhala saya juga 1 tahun. Jadi konsepnya adalah mengkompromisasikan agama itu agar saling merasa satu sama lain. Dan itulah yang menjadi sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Kafirun yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Maka bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas dan dengan jelas memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada seluruh umat muslim untuk tidak berkompromisasi dalam perkara akidah. Ketika ada orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa mari kita menyembah agama kita satu sama lain bergantian, maka dengan tegas Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Yang menarik di sini adalah ketika kafir Quraisy, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai surat ini, kafir Quraisy sadar betul bahwa mereka memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki agama yang tidak sama. Nah, karena itulah kemudian mereka menawarkan kompromisasi tadi. Nah, tapi mungkin kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy tadi hidup di zaman sekarang, mungkin mereka terheran-heran, terkaget-kaget, terkejut. Lah kenapa? Karena sejahil-jahilnya mereka tidak pernah punya ide bahwa semua agama sama. Tapi ada orang-orang sekarang yang mengaku terpelajar, lantas mereka mengaku muslim, tapi mereka punya ide semua agama sama. Yang kalau seandainya orang-orang kafir jahiliyah tadi, orang-orang Quraisy tadi, ketika mendengar, mungkin mereka akan merasa minder. Lah kenapa? Karena mereka kalah jahat dibandingkan dengan orang-orang pada zaman sekarang. Mereka saja tidak terfikir, tapi orang-orang yang mengaku muslim pada zaman sekarang terfikir bahwa semua agama itu sama. Inilah konsep yang dinamakan dengan konsep pluralisme, yaitu menganggap semua agama sama, tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, semua kebenaran bersifat relatif. Bahwa semua agama sama, semua akan masuk surga, semua mendapatkan balasan. Konsep ini tentu saja ditentang di dalam Islam. Karena kenapa? Karena konsep ini bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan bahwasanya Allah itu tidak ada serikat dengannya, dan seorang muslim ketika dia sudah memasuki Islam, maka dia tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan justru bermain dengan akalnya. Karena posisi akal di dalam Islam sesungguhnya sudah sangat jelas. Akal di dalam Islam digunakan untuk mencapai eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ratusan ayat di dalam Al-Quran itu menyeru kepada kaum muslimin, menyeru kepada manusia untuk senantiasa menggunakan akalnya. Kenapa? Karena akal adalah jembatan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hanya menyuruh kepada dua makhluk untuk kemudian berpikir dengan akalnya, yang diberikan akal itu agar dia mampu beriman, yaitu adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan pada makhluk-makhluk yang lain Allah tidak memerintahkan untuk berpikir dan untuk beriman. Karena kenapa? Karena iman hanya bagi yang memiliki akal. Tapi ketika seorang muslim sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akalnya tunduk kepada syariat yang Allah dan Rasul bawa. Akalnya berganti fungsi dari memahami, dari mencari eksistensi Allah, menjadi memahami setiap dalil-dalil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa makana lil mu'minina wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khiyaratu min amrihim. Ketika seseorang muslim sudah mendapatkan perkara-perkara yang Allah putuskan kepada dia, maka tidak layak kepada dia memiliki pilihan-pilihan dalam perkara syariat itu. Allah juga menegaskan misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhu lakum wa asang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu tentang yang mana yang baik dan yang mana yang buruk.
Allah Maha tahu tentang apa yang paling baik bagi manusia dan apa yang tidak baik bagi manusia. Maka ketika seorang muslim sudah bersyahadat dengan syahadatain itu, maka akalnya tunduk kepada syariat yang Allah dan Rasul bawa. Sebagai pamungkas, benarlah Imam Ali karramallahu wajhah ketika menyampaikan kepada kita, seandainya syariat ini itu tunduk dalam perkara akal, maka dalam perkara mengucap khuf, maka khuf sepatu sebelah bawah itu lebih layak diusap daripada sebelah atas. Mengapa? Karena yang kotor adalah sebelah bawah, bukan atasnya. Maka akal untuk memahami bahwasanya Allah itu ada, untuk memahami eksistensi Allah itu ada, untuk memahami Islam adalah agama yang benar dan tidak selainnya. Tapi ketika sudah menjadi seorang muslim, maka akalnya tunduk pada syariat dan tidak ada konsep semua agama adalah sama. Ini adalah konsep yang sama sekali tidak dikenal. Bahkan mungkin kalau orang kafir Quraisy yang jahil itu pun, sejahil-jahilnya mereka, ketika mereka hidup pada zaman sekarang, mereka merasa aneh dengan orang-orang yang tadi, yang mengaku muslim, yang mengaku mereka punya pendidikan, tapi mereka punya konsep yang sangat aneh, yang bahkan tidak pernah ada pada orang-orang pada zaman dulu. Sejahat-jahatnya mereka tidak pernah mengucapkan semua agama itu sama. Dan ini adalah bagian daripada pluralisme, dan pluralisme beda dengan pluralitas. Pluralitas adalah keniscayaan karena beragam itu ciptaan Allah, tapi pluralisme menyamakan semua agama adalah bagian daripada syirik dan ini harus ditolak di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab, semoga sahabat Yuk Ngaji mendapatkan satu pencerahan, mendapatkan satu inspirasi dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam Islam kita. Seandainya ada saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman seperti itu, maka tugas kita adalah mendakwahi dan menasihati mereka. Tapi kalau seandainya memang mereka adalah orang-orang yang mencari sensasi, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.